Jadi openingnya adalah film Grave of Fireflies ini adalah arwah dari Seita ini menceritakan kisahnya bagaimana dia menjalani hidup sampai dia mati. Gelap banget ya. Halo, balik lagi di Pepstalk, Pepeng Podcast. Atau Pepstalk, tempat saya Pepeng ngobrolin basa-basi. Karena kita semuanya lagi di rumah aja ya, karena efek COVID-19, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Makanya Pepstalk ini saya untuk beberapa episode ini mau nge-review soal film-film yang mungkin bisa kalian tonton di rumah buat ngabisin waktu, jadi biar nggak boring di rumah. Nah, setelah kemarin saya ngebahas salah satu film dari Studio Ghibli yang berjudul Spirit Away, di episode kali ini saya juga mau ngelanjutin tentang salah satu film juga dari Studio Ghibli, karena film-film dari, kebetulan sih saya lagi sering nonton film Studio Ghibli karena kapan hari downloadin anak buat nonton film ini, jadi ya banyak banget film dari Studio Ghibli. Jadi sebenarnya saya nggak, dari dulu pengen nonton, cuma baru keturutan akhir-akhir ini karena anak kan lagi sering di rumah, nggak bisa ngajak main, jadi saya downloadin banyak film animasi, salah satunya sih dari Studio Ghibli. Jadi hampir semua playlistnya Studio Ghibli semua. Ini kayaknya ada satu film ini yang mau saya bahas, kayaknya saya salah download sih. Kayaknya nggak cocok banget buat anak kecil. Yaitu film yang berjudul Grave of Fireflies. Grave of Fireflies ini sebenarnya bukan film bukan film yang direkayasa. Jadi film ini konsepnya adalah semi autobiografi dari sebuah tulisan salah satu penulis dari Jepang yang diangkat untuk menjadi sebuah film animasi. Jadi ini bukan mengisahkan kisah penulisnya. Jadi di film animasi ini dan cerita sesungguhnya dari novel Grave of Fireflies mengisahkan kisah sang penulis waktu terjadinya Perang Dunia Kedua. Jadi bagaimana dia survive dengan adiknya waktu itu dan sampai adiknya meninggal. Jadi dari opening film ini pun sudah sangat-sangat gelap gitu. Itu bukan film untuk anak-anak sih sebenarnya. Ini film ini untuk orang dewasa pun terasa berat banget untuk ditonton. Jadi opening film ini mengisahkan seseorang yang bernama Seita, seorang anak kecil usia mungkin SMP ya si Seita ini ya, mungkin SMP. Di ujung dia mau meninggal. Epic kan? Opening dari film ini adalah udah pasti. Jadi kita sudah tahu ending dari film ini bahwa karakter utamanya yaitu Seita meninggal, mati di film ini. Jadi openingnya adalah si Seita yang kondisinya sudah sekarat di sebuah stasiun di film ini, di sebuah stasiun kereta. Dia udah mau sekarat terus dia meninggal. Terus si penjaga stasiun ini menemukan sebuah kotak, itu kayak kotak permen buah yang di dalamnya itu berisi abu dan serpian tulang dari adiknya si Seita, yaitu Setsuko. Jadi si penjaga stasiun ini nggak tahu ini isinya apa, terus dibuang gitu aja. Terus keluarlah abu dari adik dari Seita tadi. Jadi abunya keluar, terus keluarlah kayak roh, pengibaratan dari roh si adiknya si Seita tadi, si Setsuko. Jadi openingnya adalah film Grave of Fireflies ini adalah arwah dari Seita ini menceritakan kisahnya bagaimana dia menjalani hidup sampai dia mati. Gelap banget ya. Untuk ukuran sebuah film animasi sangat-sangat gelap openingnya. Jadi kita sudah disuguhkan kematian di awal, terus sesosok roh yang bercerita tentang bagaimana dia meninggal gitu. Minum dulu Yakult. Waduh, nggak ngiklan, kebetulan ngambil tadi. Wah, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Dompet yang tidak sehat akhirnya ya. Jadi di awal kisah ini diceritakan bagaimana kondisi perjuangan dari Seita, sang kakak, dan Setsuko adiknya. Bagaimana mereka mengalami naik turun setelah kondisi pengeboman oleh tentara Amerika di Jepang. Jadi mereka harus mengungsi. Mereka awalnya bertiga dengan si ibunya mereka, dan ayahnya mereka itu kebetulan adalah tentara Jepang yang seorang angkatan laut yang sedang berperang juga. Jadi kisahnya diawali mereka bertiga yang mencoba untuk survive
sampai mereka ada terjadi adegan pengeboman. Mereka harus mengungsi dan si Seita dan Setsuko ini terpisah dengan ibunya. Jadi mereka terpisah, si ibu akhirnya ternyata kena bom. Jadi di salah satu, dia berlindung di salah satu SMP kalau sekolahan di sana. Terus sekolahnya itu kena bom, terus kebakar. Jadi ibunya ini kena luka bakar parah dan akhirnya meninggal. Akhirnya si Seita dan Setsuko ini harus survive sendiri, hidup sendiri. Mereka sempat ditampung oleh bibi mereka, namun perlakuan bibinya mereka itu kayak ya mak-mak sinetron biasanya gitu loh ya, yang masuk Hidayah kayaknya, masuk Indosiar harusnya. Awal-awal si bibinya ini baik banget ke mereka, jadi mereka ditampung, dikasih makan yang layak dan sebagainya gitu. Ternyata kalau menurut dari pendapat saya, si bibi ini ada maunya, karena si orang tuanya Seita dan Setsuko ini bapaknya adalah angkatan laut, yang waktu itu ketika perang mereka disupport penuh oleh Jepang, jadi untuk suplai makanan dan lain-lain lah, kayak bahan pokoknya itu kayak top lah kalau mereka keluarga dari tentara. Ternyata karena si bapaknya Seita ini ternyata meninggal karena waktu perang ini kan kalah nih Jepang. Dan jadi bantuan untuk tentara Jepang ini nggak sampai ke mereka. Setelah bantuannya nggak sampai, perlakuan bibinya berubah. Wah, kayak ibu tiri langsung. Disindirin terus, dinyinyirin terus. Akhirnya Seita dan Setsuko itu nggak betah di situ. Mereka memutuskan untuk tinggal sendiri berdua di sebuah bunker, bekas bunker perlindungan untuk serangan bom, yang kondisinya sangat tragis. Bayangkan 2 orang anak yatim piatu. Jadi waktu itu si Seita dan Setsuko belum tahu kalau ayahnya mereka itu udah meninggal. Jadi mereka memutuskan untuk survive tinggal berdua, hidup di sebuah bunker yang sudah tidak terurus gitu. Mereka mencoba survive dengan sisa-sisa uang dari tabungan orang tuanya dan menjual beberapa barang. Ternyata sangat berat gitu, karena ya kondisinya bagaimana apa yang kalian harapkan gitu loh ya. Dari 2 anak kecil SMP dan yang satu sangat kecil mungkin balita umur 4 tahunan, mereka harus survive sendiri di kondisi peperangan yang pasti serba sulit, bahan pokok sulit, semuanya sulit lah pokoknya. Akhirnya setelah melalui beberapa waktu, si Setsuko mengalami sakit karena malnutrisi, karena dia tidak bisa makan apapun gitu loh. Gimana bisa makan, kakaknya nggak kerja, penghasilan nggak ada, support dari negara juga nggak ada kan waktu itu, support dari orang tuanya juga nggak ada. Akhirnya sampai suatu titik Setsuko ini meninggal karena dia sudah malnutrisi parah. Dia sampai makan beras tapi dari tanah, jadi dia membuat beras kepal gitu tapi terbuat dari tanah, dan dia makan kelereng juga. Akhirnya dia meninggal. Pada waktu itu si Seita sudah berhasil mendapatkan uang, walaupun itu dari tabungannya yang tidak dia ambil dari awal-awal. Jadi si Seita ini kayak ngekip duitnya gitu, terus baru dia ambil. Ternyata sudah telat, adiknya sudah meninggal duluan. Dalam perjuangan sebelumnya si Seita juga sempat nyuri kayak apa ya, bahan-bahan pokok dari tetangga, terus jadi kayak garong gitu. Jadi ketika ada bom dia akan berlari ke kampung, ketika orang-orang mengungsi dia merampas semua barang di situ. Gak bisa disalahkan juga karena ya kita bisa berharap apa gitu, kondisi peperangan, anak kecil nggak ada pilihan apapun untuk bertahan hidup. Ketika si Setsuko meninggal ini, itu adalah titik balik dari si Seita. Jadi dia udah desperate gitu. Jadi dia sudah malas untuk bertahan hidup. Jadi buat apa gitu, orang tuanya juga udah meninggal, adiknya meninggal. Akhirnya dia memutuskan untuk mati aja. Jadi dia mati kelaparan seperti di opening dari film ini. Dari film Grave of Fireflies ini kita bisa kayak apa ya, kayak belajar gitu loh, bahwa kondisi Grave of Fireflies ini adalah kejadian real. Dan saat ini mungkin bisa kejadian di Indonesia teman-teman. Jadi di Jepang waktu itu adalah terjadi perang dunia kedua. Sekarang di Indonesia kita sedang mengalami perang melawan yang namanya corona gitu. Kondisi Grave of Fireflies ini mungkin bisa aja kejadian ketika semuanya terlockdown. Sampai nanti ya, saya juga nggak berharap jangan sampai kejadian. Tapi ketika worst case semuanya harus lockdown, orang-orang nggak bisa keluar rumah, kondisi virus semakin menyebar, dan ada hampir banyak orang-orang di Indonesia ini yang kondisi perekonomiannya itu sangat-sangat kurang, di bawah garis kemiskinan. Ketika lockdown terjadi, mereka nggak akan dapat penghasilan, dan mungkin kebijakan dari pemerintah yang kayak bahan pokok dan lainnya mungkin tidak menyentuh ke mereka.
dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Akhirnya mereka mengalami kondisi mati kelaparan, bukan mati karena corona. Saya nggak berharap ada Setsuko atau Seita di Indonesia ini yang harus ada anak-anak kecil yang harus mati kelaparan karena kondisi corona ini. Karena kondisi kita nggak bisa kemana-mana, nggak ada penghasilan, dan ya tahu sendiri lah kebijakan pemerintah masih naik turun dan politik di mana-mana, jadi chaos banget lah. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita peduli dengan sekitar kita. Itu yang mungkin bisa kita lakukan, bagi kita yang mungkin mampu lah ya. Buat kalian-kalian yang merasa mampu atau merasa ada rezeki berlebih, mungkin kalian harus peduli dengan sekitar kalian. Ya gak usah yang jauh-jauh lah, gak usah yang donasi yang untuk di sana yang jauh-jauh. Di sekitar kalian aja pasti ada 1-2 orang yang mengalami kesulitan imbas atau efek dari corona ini. Ada salah satu scene dari Grave of Fireflies ini ketika hampir closing, ada beberapa keluarga yang cukup kaya yang habis mengungsi karena peperangan, mereka kembali ke rumah mewahnya di daerah situ. Terus mereka memutar musik dari kayak alat pemutar musik zaman dulu, gramophone kalau nggak salah. Wah, udah keren banget, udah mewah hidupnya. Epicnya adalah di seberang rumah itu, di seberang sungai, jadi rumah itu ada sungai, di seberangnya adalah bunker atau tempat perlindungan yang terbengkalai di mana Setsuko dan Seita menetap di situ. Itu adalah kontras yang terjadi dari film Grave of Fireflies yang ingin diberikan value-nya kepada kita yang nonton gitu. Jadi kayak ini loh realita ketika ada peperangan, ini loh realita ketika ada musibah, bahwa musibah memang terjadi, tetapi efek yang ditimbulkan itu berbeda dari satu individu dengan individu yang lain. Kalau kebetulan kalian adalah orang yang punya privilege, kalian mungkin bisa ngungsi di tempat yang enak, makan enak, terjamin, dan lain-lain. Tetapi buat kalian yang nggak punya privilege, ya bisa aja kalian ngenes, bisa aja mati endingnya kayak di film Grave of Fireflies. Itu juga yang terjadi ketika corona menyerang Indonesia. Orang yang punya privilege bisa di rumah, work from home, wah kerjanya bisa dikerjain di rumah, bisa remote, bisa pakai laptop, bisa pakai internet, makanan ada, bahan pokok, wah nyetok sampai 300 tahun, waduh, semuanya Superindo diborong, wah Indomaret diborong. Itu kalau punya duit, vitamin diborong, masker diborong. Ya nggak punya duit, ya apa yang kalian harapkan? Ya pasti mereka desperate lah. Kondisi semuanya sekarang kerjaan dibatasi. Yang beberapa orang yang kerjanya harian sekarang nggak bisa keluar, kayak buruh, kayak petani, kayak ojol, kayak buruh pabrik harian yang mereka mengandalkan gajinya tuh harian. Kalau mereka nggak masuk hari itu ya nggak gajian. Ketika kalian gempur-gempur, kalian harus stay at home, kalian harus from home. Memang itu yang bagus untuk mencegah virusnya. Tetapi kita harus memikirkan resiko dan bagaimana caranya kita mengasih solusi buat orang-orang yang nggak punya privilege seperti orang-orang kebanyakan gitu loh. Habis saya bisa katakan di Indonesia sangat banyak orang yang nggak punya privilege seperti itu. Jangankan bingung mencari masker, hand sanitizer, ataupun vitamin. Untuk makan besok aja, untuk makan sekarang aja udah bingung gitu loh. Jadi, dari film Grave of Fireflies dari Studio Ghibli ini kita dapat sebuah pelajaran penting bahwa jangan sampai kondisi ini terjadi di Indonesia, dan marilah kita aware dengan sekitar, aware dengan, ya nggak usah jauh-jauh, kita dengan lingkungan terdekat kita cari tahu kayak dari kayak info dari RT, RW atau apa, cari tahu siapa yang membutuhkan di situ, mari kita bantu. Karena kalau nggak seperti itu, kalau bukan kita, siapa lagi? Ngandalin pemerintah juga terlalu lama gitu loh. Jadi jangan sampai, saya harap di ujung podcast ini, jangan sampai di Indonesia terjadi seperti di film The Grave of Fireflies. Cukup itu di film aja, cukup itu udah pernah kejadian di Jepang aja, jangan sampai kejadian di Indonesia. Next, berikutnya juga saya masih nge-review film yang simple-simple aja biar bisa mengisi waktu selama kita masih di rumah aja. Buat kalian yang punya privilege buat nonton, buat kalian juga yang punya privilege buat streaming YouTube ini, kalau kalian ada rekomendasi film yang mau saya review di konten ini, boleh komen aja. Atau kalau kalian punya sudut pandang lain dari film yang sudah saya bahas ini, The Grave of Fireflies, kalian juga bisa komen. Terima kasih yang udah nonton, bye.